Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas perhitungan rangkaian seri dari R, L, dan C atau disebut RLC. Ini adalah bagian kedua dari video yang sebelumnya. Kita sudah pernah bahas juga perhitungan RLC. Ini sekarang kita bahas dua soal. Untuk rumusnya kita akan bahas di tengah-tengah sambil menjawab soal ya. Dalam suatu rangkaian, arus bolak-balik sebesar I mengalir melalui resistor 6 ohm. Induktor dengan reaktansi XL, jadi reaktansi XL-nya 2 ohm ya, 2 ohm atau ohm. Kapasitor dengan reaktansi atau XC-nya 10 ohm seperti terlihat pada gambar. Jadi ini adalah gambarnya. Bila diketahui VBC, jadi tegangan di BC 10 volt, tentukan V di AB, VCD, dan VAD. Setiap harga tegangan di atas merupakan harga efektif. Jadi ini diketahuinya kita bisa buat sebentar, ini kita tulis dulu diketahui. Ini udah ada hambatan resistor atau R-nya 6, reaktansi XL atau reaktansi induktifnya 2 ohm, reaktansi kapasitifnya XC-nya 10 ohm. Ini satuannya udah sama ohm, dan ohm. Karena kalau belum sama kita harus jadikan satuan yang sama. Untuk video sebelumnya itu satuannya belum sama. Jadi kalau nanti satuannya belum sama, kamu bisa cek di video yang lainnya. Oke. Sekarang yang diketahui lagi adalah tegangan di PBC 10 volt. Jadi ini VBC di sini adalah 10 volt. Pertanyaannya nanti tegangan di AB berapa? Jadi di AB ini belum ya. Lalu tegangan di CD ini berapa? Di kapasitornya berapa? Dan tegangan AD berarti tegangan seluruhnya nanti berapa? Oke, untuk menjawabnya ini kita mau mundurin dulu sebentar ya. Oke, dari yang diketahui ini adalah yang lengkap adalah V di BC dan reaktansi induktif yang ada di induktor ya. Berarti dari sini, dari yang unsur diketahui ini ya, ini dan ini kita bisa nyari I efektif atau arus yang mengalir. Berarti untuk mencari I ya, I BC ya, sama dengan, ini sama dengannya kenapa dua kali? Sebentar, kita rumusnya adalah tinggal kita bagi tegangan dibagi dengan hambatan atau reaktansi XL-nya. Jadi VBC, nah dibagi dengan XL karena kalau di BC itu adanya XL-nya atau induktornya, reaktansi induktif. Oke, ini kita tulis di sini adalah XL ya. Maka di sini 10 volt tinggal dibagi 2 ohm, hasilnya adalah 5 ampere. Nah, 5 ampere ini adalah arus yang mengalir di sini. Ya, ini adalah 5 ampere. Karena ini antara resistor, induktor, dan kapasitor, ini dirangkainya seri, maka sebenarnya arus yang mengalir di seri itu sama. Jadi I seri itu selalu sama, prinsipnya seperti itu. Maka I yang di AB juga 5 ampere. Begitu juga I yang di CD ini juga 5 ampere karena seri arusnya sama. Maka kita bisa mencari di sini adalah VAB. VAB tinggal kita rumusnya bisa kalau nyari VI dikali IAB gitu ya, dikali dengan, karena hambatan yang ada di AB adalah R, maka kita dikali dengan hambatan, karena hambatan yang adanya adalah R, di AB adalah R aja, jadi kita kali R. Begitu. Jadi I-nya adalah 5, hambatannya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 30 volt. Jadi tegangan di resistor atau di R ini atau AB adalah sebesar 30 volt. Lalu bagaimana dengan tegangan di CD? Ini kan adalah tegangan yang ada di kapasitor. Kita tulis ya, VCD berarti rumusnya sama, ICD dikali dengan kapasitor, reaktansi kapasitornya atau XC-nya adalah 10. Atau kita buat di sini XC dulu ya. I-nya sama karena seri dikali XC-nya sebesar 10 ohm.
Hasilnya adalah 50 volt. Seperti itu. Ini udah, V di AB, V di CD udah. Maka yang tersisa adalah V di AD. Jadi VAD berapa? V total ya, jadi dari ujung dari awal sampai akhir. Maka kita pakai rumus langsung seperti ini. Akar dari VL kuadrat, artinya V yang di hambatan R ditambah dengan V yang ada di L dikurang V yang ada di C, kita kuadratkan. Jadi ini tinggal kita masukin. Akar dari V yang ada di R adalah yang ini loh, yang R. Ini VAB, atau kita bisa sebut juga ini VR, yang karena adalah hambatannya R. Kita bisa tulis di sini 6 kuadrat ditambah V yang ada di L, berarti kita pakai yang ada XL ini, induktornya ya. Berarti di sini adalah 10 ya. Di sini 10 volt. Berarti 10 dikurang V yang ada di C, yang ada di kapasitor, berarti yang ini di sini VC, V yang ada di kapasitor ya, 50. Kita kuadratin. Akar dari 6 kuadrat itu 36. 10 dikurang 50 itu minus 40. Minus 40 tinggal kita kuadratin. Jadi tambah 1600. Seperti itu. Sebentar. Ini aku kayaknya ada yang salah nulis. Ini V yang ada di R, arti bukan R-nya. R-nya memang 6, tapi V yang ada di R itu yang ini, ya, artinya PAB. PAB-nya tadi adalah sebentar. VAB kalau kita cari di sini adalah 30. Ini salah nulis. Yang ini 30. Oke, berarti ini kita hapus. Oke. Ini adalah 30 kuadrat. 30 kuadrat di sini jadilah ini salah. Jadi 900 ditambah 1600, ini kita turunin sedikit. Bentar ya, ini kita turunin ke bawah sedikit. Oke, ini akar dari 900 tambah 1600 itu 2500. Jadi akar dari 25 itu 5, tambah nolnya 1. Jadi 50 volt. Jadi ini adalah hambatan, hambatan. Ini adalah tegangan di AD ya. Dari A sampai D ini. Seperti itu. Oke, untuk soal yang pertama ini adalah udah selesai. Jadi rumusnya bisa pakai ini ya. Ini sama sih sebenarnya untuk nyari I dan V ya, tinggal dibolak-balik. Ini adalah V keseluruhan ya. Ini adalah rumusnya. Nanti tinggal kita turun ke bawah untuk melihat soal yang selanjutnya. Oke, yang ini. Nah, nomor kedua, jika frekuensi sudut sumber seperti gambar adalah 50 radian per second, hitunglah besar kapasitansi kapasitor itu. Jadi dari gambar kita bikin diketahuinya. Ini adalah yang diketahui di gambar. Ada I, arus yang mengalir 2 ampere. Ada V di induktor, tegangan di induktornya 150 volt. Ada tegangan sumbernya sebesar 100 volt. Lalu di sini adalah frekuensi sudut sumber, itu kita sebut dengan omega atau omega. Itu tulisannya W, itu dibacanya adalah omega, 50 radian per second. Oke, untuk ditanyanya kita buat di sini adalah hitung besar kapasitansi kapasitor. Jadi yang ditanya kapasitornya berapa, C-nya berapa. Oke, sekarang kita mau jawab. Oke, kita mau jawabnya sama dengan V sama dengan, jadi tegangan sumber itu didapat dari VL, V yang di induktor yang di sini dikurang V yang di kapasitor, VC. Jadi V yang di induktor dikurang V yang di kapasitor. Kalau sumber tegangannya aja ini 100 tadi ya, 100 volt sama dengan VL-nya 150 dikurang VC. Maka VC-nya pindah ke sini, VC sama dengan tinggal 150, ini pindah ke sini jadi min. 150 dikurang 100 jadi adalah 100 volt untuk tegangan di kapasitor. Ini baru VC-nya. Nah, setelah itu
dari VC ini PC, jadi tegangan yang di kapasitor tadi kan boleh kita pakai rumusnya I dikali dengan XC, kapasitansi kapasitor ya. Nah, di sini kalau PC-nya adalah 100, I-nya tadi udah ada yang mengalir 2 ampere, maka dapat reaktansi kapasitornya kita bisa dapat XC. Maka XC-nya dapat, jadi 100 tinggal dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50 ohm seperti ini. Dari 50 ohm, ini sebentar ya. Ini salah nih. Aduh, salah ngitung nih. Masa 150 dikurang 100, ini salah. Ini aku hapus dulu. Nah, sebentar, salah hitung ya. Ini dapatnya 50 volt. Nah, dari sini ini juga salah. Kalau kita masukin ini, kita hapus dulu ya. Oke, jadi tadi tegangan di kapasitornya 50 volt. Jadi XC-nya 50 tinggal dibagi 2 aja hingga reaktansi kapasitornya sebesar 25 ohm. Ini ya, rumusnya masih sama yang tadi, hanya penambahan rumus ini aja. V tegangan sumber sama dengan PL dikurang VC. Oke, ini juga masih sama, V yang di C atau V yang di kapasitor sama dengan I dikali XC ya. Nah, setelah ini belum selesai. Setelah itu kita buat ke bawah lagi. Kita geser dulu ya. Sebentar, ini sebentar. Maka dari sini kita buat ke sini. XC sama dengan 1 per omega C. XC-nya adalah 25. 1 per omeganya tadi udah ada. Ini 50. C-nya adalah yang dicari. Seperti itu. Jadi bisa kita buat C sama dengan ya. Berarti ini 50C. Kita buat 1 dibagi 25 tinggal dikali dengan 50. Ini adalah C-nya. Ini kalau kita hitung 1 dibagi 25 kali 50 kan 1 dibagi 1250. 1 dibagi 1250 hasilnya adalah 0,0000, ada 4 ya. 8. Ini sebentar, ini naik sebentar, kita turunin ke bawah. Ini naik sebentar. Oke, jadi 0,008 atau kita bisa bikin notasinya 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Nanti kalau dia mau C-nya dalam mikrofarad, tinggal dikali aja. 8 kali 10 min 4 farad tinggal dikali 10 pangkat 6. Jadi 8 kali 10 pangkat 2 farad. Mikrofarad, karena ini kan mau dibuat mikrofarad. Ya. Jadi di sini pangkat 2 atau bisa ditulis juga 800 mikrofarad seperti ini. Jadi kapasitansi kapasitornya atau C-nya sebesar 800 mikrofarad. Seperti itu. Dan ini adalah rumus-rumusnya. Ini aku tandain lagi rumusnya. Oke. Ya, sebenarnya ini rumus-rumusnya dikasih pada saat menjawab soal aja. Oke, ini adalah pembahasan yang kedua tentang RLC. Semoga bisa mengerti.